di bab kedua, interaksi sosial dan lembaga sosial, dengan materi interaksi sosial. Buku yang kita gunakan adalah buku Ilmu Pengetahuan Sosial dari Kemendikbud Revisi 2017 dan ditambah dengan buku referensi lain yang mendukung. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian dapat dengan baik dan benar: 1. Mengidentifikasi jenis interaksi sosial. Yang kedua, mengidentifikasi syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Simak wacana berikut. Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya mempunyai kebutuhan dan keinginan secara material dan spiritual. Nah, coba kalian jawab pertanyaan dari Ibu. Jelaskan menurut pendapat kalian apa perbedaan yang mendasar antara kebutuhan dengan keinginan manusia. Nah, sudah dapat jawabannya? Kebutuhan tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari dan harus segera dipenuhi. Sedangkan keinginan adalah segala kebutuhan lebih terhadap barang ataupun jasa yang ingin dipenuhi setiap manusia pada sesuatu hal yang dianggap kurang. Keinginan tidak bersifat mengikat, tidak memiliki keharusan untuk dipenuhi. Anak-anak, mari kita masuk ke materi inti, yaitu jenis-jenis interaksi sosial. Interaksi sosial memiliki beberapa jenis, yaitu 1. Interaksi sosial individu dengan individu. Interaksi sosial individu terjadi antara dua orang individu dan biasanya bersifat langsung. Interaksi sosial antar individu terjadi ketika masing-masing individu bertemu dan melakukan interaksi sosial satu sama lain. Interaksi sosial antar individu bisa terjadi dari hal yang paling sederhana, seperti saling menyapa saat bertemu, melemparkan senyum kita ketika berpapasan di jalan. Yang kedua, interaksi sosial individu dengan kelompok. Interaksi sosial individu terjadi ketika seseorang harus berinteraksi dengan sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari 3 orang. Hal ini bisa terjadi ketika seseorang tersebut merupakan bagian dari suatu kelompok dan ia berinteraksi dengan anggota-anggota lain dalam kelompok tersebut. Yang ketiga, interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial ini terjadi ketika terdapat dua kelompok yang berbeda, kemudian bertemu dan melakukan interaksi. Pada interaksi ini, masing-masing anggota bukan lagi berinteraksi secara individu, namun sudah menyangkut kelompok. Materi berikutnya yaitu syarat terjadinya interaksi sosial. Nah, menurut Sarjono Soekamto, syarat terjadinya interaksi sosial itu ada 2, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial dapat diartikan sebagai hubungan yang terjadi antara 2 orang atau lebih, baik secara fisik maupun non-fisik, dan secara langsung maupun tidak langsung. Proses kontak sosial ada 2. Yang pertama, kontak sosial primer atau kontak sosial secara langsung, yaitu hubungan timbal balik antara individu atau antar kelompok masyarakat yang terjadi dengan cara tatap muka atau secara fisik. Contohnya berjabat tangan atau berbicara. Ini contoh gambarnya.
yaitu hubungan timbal balik antara individu atau antar kelompok yang dilakukan dengan bantuan perantara. Misalnya, komunikasi melalui surat menyurat, telepon, SMS, atau melalui orang lain. Ini contoh gambar telepon, menelpon. Kita ke komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain, baik itu ide atau gagasan, yang dilakukan secara langsung maupun alat bantu agar orang lain menanggapi atau memberi respon. Proses komunikasi itu ada dua. Yang pertama, komunikasi verbal, yang kedua, komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi secara lisan atau tulisan. Contohnya, berbicara atau menulis surat menyurat. Ini contoh komunikasi berbicara, ini menggunakan surat. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah bentuk komunikasi dengan memakai simbol-simbol. Contohnya, gestur tubuh atau bahasa isyarat. Ini gambar gestur tubuh dan ini bahasa isyarat. Ada 5 unsur pokok dalam komunikasi. Yang pertama, pengirim atau komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan. Yang kedua, penerima atau komunikan, yaitu orang atau sekelompok orang yang menerima pesan. Yang ketiga, yaitu pesan. Pesan yang didapat berupa informasi, instruksi, dan perasaan. Yang keempat, media, yaitu alat untuk menyampaikan pesan dalam bentuk telepon, gambar, atau tulisan. Yang kelima, efek atau umpan balik, yaitu pengaruh atau tanggapan dari pesan yang disampaikan. Nah, anak-anak, setelah menyimak penjelasan materi tentang jenis-jenis interaksi sosial dan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial, sekarang Ibu memberikan kalian tugas, yaitu dalam bentuk lembar kerja peserta didik. Nah, pertanyaan ini Ibu buat di dalam bentuk kolom. Silakan kalian kerjakan. Setelah selesai mengerjakan, silakan dikumpulkan ke gurunya masing-masing di sekolah untuk mendapat nilai. Nah, anak-anak, sekarang kita merefleksikan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, apa saja yang kalian pelajari dalam pertemuan IPS tadi? Yang kedua, adakah yang masih membingungkan kalian dalam pembelajaran IPS tadi? Yang ketiga, bagaimana perasaan kalian setelah menerima materi pelajaran tadi? Nah, selanjutnya pelajari tentang bentuk interaksi sosial dari buku paket, termasuk dari internet dan sumber lain yang relevan sebagai materi untuk pertemuan berikutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hidup itu sederhana, keinginan yang membuatnya jadi sulit, perasaan yang menambahnya menjadi rumit. Bahagia itu sederhana, jangan terlalu banyak keinginan, tapi perbanyak syukur. Ketika keinginan belum tercapai, teruslah berusaha dan berdoa hingga Tuhan mengabulkannya. Impian bisa kamu wujudkan dengan jalan pikirmu. Karena ketika kamu bisa membayangkan
membayangkan impianmu, maka itu akan semakin dekat denganmu dan tercapai. Ketika kamu menunggu saja dan tidak melakukan sesuatu, maka tidak akan pernah datang waktu yang tepat untuk mencapai impianmu. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Rajin belajar, berdoa, bantu orang tuanya, dan terus semangat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.